Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya baik bukan? Karena kita percaya Tuhan yang senantiasa memimpin dan memelihara kita. Mari Bapak Ibu, kita datang di hadirat Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Pujilah Allah kita, Allah yang maha tinggi, yang telah menebus dosa-dosa kita dan senantiasa memimpin memelihara kita. Pujilah namanya. Mari kita memuji Tuhan dari Elias Humnos 44. Terpujilah namanya, bait 1 dan 3. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan di awal ibadah ini. Sesungguhnya kebaktian kita pada hari ini dapat terselenggara oleh karena cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah menyatakan diri kepada kita, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesungguhnya pada saat ini dalam anugerahnya Tuhan Allah berkenan memberkati setiap umatnya yang datang beribadah kepadanya dengan berkatnya demikian. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pada saat ini. Amin. Sabda pembukaan di awal ibadah pada hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-38. Begini firman Tuhan. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Mari kita meresponi akan sabda pembukaan ini dari Elias Humnos 48, Ku memuji namamu, bait 1 dan 3. Dan bertelut menyembah
yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini adalah manusia-manusia berdosa yang seringkali berbantah di hadapan Tuhan, bahkan tidak taat kepada perintah Tuhan. Seperti di dalam firman-Nya menegur kita. Dalam Yeremia pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Begini firman Tuhan. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan." Mari Bapak Ibu, kita datang di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami sadar akan setiap dosa-dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan. Kami seringkali mengabaikan akan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Kami seringkali lupa untuk mengasihi, bahkan menjadi terang di sekeliling kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami hina ya Tuhan. Kami sadar dan mengakui setiap pelanggaran itu di hadapan. Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarlah kabar sukacita itu atas pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Begini firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kita bersyukur atas pengampunan Tuhan. Bersyukurlah bagi Tuhan atas keselamatan yang Dia berikan. Hanya Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Pujian Elias Humnos 151, Yesus menyelamatkan, bait 1 dan 2. Sudahlah kita dengar kabar keselamatan, beritakan kemana juru selamat kita, kabarkan kelepasan ke seluruh dunia. Inilah sabda Tuhan, Yesus menyelamatkan, masyurkan hai gelora kabar keselamatan kepada yang berdosa, juru selamat kita. Nyanyikan hai benua kemerdekaan dunia, gaungkan samudera, Yesus menyelamatkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami panjatkan di hadirat-Mu pada saat ini atas kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan kami boleh nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh memimpin dan menyertai pemberitaan firman-Mu Tuhan dari awal hingga berakhir. Engkau boleh memimpin. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh pakai dia secara luar biasa, sehingga setiap apa yang disampaikan boleh berasal daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, serta yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu.
seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengakui pengakuan iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada hambanya dipersilakan. Salam. Salam. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur karena hari ini kita bisa jumpa lagi dalam ibadah online. Doa saya semuanya dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan, hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Kita bisa beribadah dan terlebih-lebih tiba saatnya untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 12. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan saya bacakan, dan Bapak Ibu sudah bisa mengikuti di dalam hati. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah janganlah malu bersaksi. Yaitu terdapat dalam ayat yang ke-8 dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi,
Saya membacanya kembali ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Janganlah malu bersaksi. Bersaksi, kalau menurut pengertian dalam iman Kristen, bersaksi itu merupakan memberikan kesaksian atau memberitakan kabar keselamatan dalam Yesus Kristus kepada orang lain. Ya, jadi bersaksi menurut pemahaman iman Kristen adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus, memberi kesaksian tentang kabar keselamatan dalam Yesus Kristus kepada orang lain. Itu namanya bersaksi. Ya, kita boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada sesama kita, siapapun dia. Ya, yang penting kalau kita bercerita mengenai keselamatan tentang Yesus Kristus kepada orang lain, nah itu namanya bersaksi. Sederhana bukan? Ya. Nah, temanya mengatakan janganlah malu bersaksi. Sebagaimana dalam ayat yang ke-8 itu, bukan? Janganlah malu bersaksi. Nah, kita sama-sama akan mencoba merenungkan, ya, mengapa, ya? Mengapa kita ini tidak boleh malu, ya, di dalam bersaksi? Maka di situ dikatakan janganlah malu bersaksi. Jadi kita tidak boleh malu, bukan? Alasan yang pertama ialah kita tidak boleh malu bersaksi karena kita ini sudah diselamatkan oleh anugerahnya. Kita sudah mendapatkan keselamatan secara cuma-cuma, bukan karena kebaikan kita, ya, bukan karena kelayakan kita, bukan karena ketidakberdosaan atau kesempurnaan kita, tapi semata-mata karena anugerahnya kita ini diselamatkan. Sebagaimana dalam ayat yang ke-9 di situ dikatakan, Dialah yang telah menyelamatkan kita, katanya. Ya, dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Mengapa tidak boleh malu bersaksi? Karena kita sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Sebenarnya tidak cocok untuk kita diselamatkan. Ya, tidak layak untuk kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Hanya karena anugerahnya semata-mata, maka kita sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanan daripada Yesus Kristus. Dan itu kita dapatkan ketika orang lain dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi tentang karya keselamatan dalam Yesus Kristus bagi kita. Jadi boleh dikatakan anugerah Tuhan telah menyediakan keselamatan itu bagi kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kemudian dalam anugerah Tuhan, Dia sudah memakai orang lain untuk menceritakan kepada kita mengenai keselamatan dalam Yesus Kristus. Maka sekarang kita dapatkan keselamatan itu. Nah, kini menjadi giliran kita untuk kita teruskan kepada orang yang lain, bukan? Lalu kenapa kita malu? Coba kalau orang lain yang beritakan Injil pada kita itu juga mengalami di mana dia malu untuk bersaksi, bagaimana kita bisa mendengar tentang Yesus Kristus? Ya, oleh anugerah Tuhan kita sudah diselamatkan, maka sekarang giliran kita untuk bersaksi kepada orang lain tentang Yesus Kristus supaya mereka pun mendengarkan kabar baik itu. Nah, ini pertama, mengapa tidak boleh malu. Sekarang saya akan sampaikan poin yang kedua. Di catatan saya ini dikatakan bahwa kita tidak boleh malu bersaksi karena bersaksi itu merupakan perintah Tuhan. Makanya di situ kan dikatakan janganlah malu bersaksi. Ya, artinya memang kita harus bersaksi, bukan? Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, Yesus berkata begitu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan itu kemudian dikerjakan oleh para rasul, bukan? Jemaat yang pertama juga mereka lakukan itu. Tersebar kemana-mana memberitakan kesaksian mengenai Yesus Kristus. Karena itu diperintahkan oleh Tuhan.
Matius 28 Yesus mengatakan, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu ketika Injil bisa diberitakan. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, katanya. Maka mengapa kita ini harus bersaksi? Karena itu merupakan perintah Tuhan. Tuhan yang memerintahkan kepada kita untuk bersaksi. Sehingga ketika kita tidak mau bersaksi, nah di situ kita melanggar perintah Tuhan. Dia sudah menetapkan kita sebagai saksinya, memerintahkan kepada kita untuk bersaksi. Paulus dalam ayat yang ke-11 itu dia katakan, untuk Injil ini aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Dia tetapkan kita gerejanya, tetapkan kita sebagai jemaatan umatnya untuk menjadi saksinya. Karena itu jangan malu untuk bersaksi. Karena itu diperintahkan oleh Tuhan. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, katanya. Memberitakan Injil, bersaksi tentang Yesus Kristus. Paulus mengatakan itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Maka dia bilang kepada Timotius, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kemudian yang berikut, kita perlu perhatikan mengapa tidak boleh malu untuk bersaksi mengenai Yesus Kristus. Yaitu karena Tuhan hendak, Tuhan mau memakai kita sebagai alatnya. Dan itu merupakan suatu kehormatan bagi kita. Dipercaya untuk menjadi saksinya, bukan? Bapak, Ibu dan saudara-saudara, sebenarnya kalau Tuhan mau, dia tidak usah memakai kita. Coba kita ingat peristiwa ketika Paulus diubahkan hidupnya. Tuhan Yesus datang sendiri, bukan? Bertemu dengan Paulus dalam perjalanan dari Yerusalem ke Damsyik. Bertemu dengan Paulus, menyatakan ini pada Paulus, kemudian Paulus bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Kemudian kita ingat peristiwa ketika Yesus lahir. Berita Injil pertama kali disuarakan kepada para gembala itu. Siapa yang memberitakan hal itu? Para malaikat, bukan? Nah, para malaikat beritakan mengenai Yesus pada para gembala itu. Mereka kemudian pergi menemui bayi Yesus. Nah, kita perhatikan di sini, untuk bisa memenangkan Paulus, membuat Paulus untuk hatinya berubah, Yesus datang sendiri pada Paulus. Bisa beritakan kebenaran Yesus kepada para gembala, Tuhan pakai para malaikat. Mungkinkah zaman itu Tuhan tidak bisa lakukan itu? Dia bisa lakukan itu. Dia bisa datang sendiri kepada siapapun yang hendak dia inginkan supaya diselamatkan. Dia bisa perintahkan para malaikat untuk menyuarakan itu dari langit. Wahai umat manusia dan seterusnya. Kenapa dia tidak mau lakukan itu? Karena dia hendak memakai kita sebagai gerejanya. Dia hendak memakai kita sebagai anak-anaknya untuk menjadi saksinya. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kita, sesuatu kepercayaan yang luar biasa dari Tuhan. Karena itu, di sini Paulus katakan, janganlah malu bersaksi. Bagaimana? Selama ini adakah di antara kita yang bisa rajin rutin bersaksi, atau ada di antara kita yang malu untuk bersaksi? Ya, jadi begini, mengapa kita tidak boleh malu untuk bersaksi? Yaitu karena Tuhan mau memakai kita sebagai alatnya, dan itu satu kehormatan bagi kita. Paulus mengatakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan karena tanpa pengetahuannya itu di luar iman. Ya, dia sadar. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, itu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Paulus begitu bersyukur, di mana dia dipandang layak oleh Tuhan Allah, diberi kepercayaan untuk kemudian bisa menjadi saksinya, memberitakan Injil. Makanya walaupun banyak mengalami penderitaan, penganiayaan, di penjara, menghadapi berbagai kesulitan, Paulus tidak tawar hati. Dia tidak mundur, dia maju terus menjadi saksi. Karena dia sadar menjadi saksi Tuhan baginya itu sesuatu kehormatan. Lalu mari kita melihat pada poin yang berikut, mengapa kita tidak boleh bersaksi? Yaitu bahwa karena
Melalui kita bersaksi, orang lain pun bisa mengenal Yesus dan mereka bisa diselamatkan. Coba kita perhatikan pada ayat yang ke-10. Di situ dikatakan demikian. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Yesus sudah mematahkan kuasa maut, ya. Yesus sudah mengalahkan kuasa kematian. Seperti yang dikatakan ayat 10 itu tadi, mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Yesus menyediakan hidup yang kekal. Hanya Yesus bisa mengalahkan kuasa maut. Hanya Yesus bisa memberikan hidup yang kekal. Maka berita ini harus disampaikan. Akulah kebangkitan dan hidup, katanya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan kecuali di dalam Dia. Kita semua sudah tahu, Alkitab mencatat kepada kita bahwa semua orang sudah berbuat dosa, bukan? Dan upah dosa ialah maut. Manusia akan dihukum akibat dosanya. Dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan usahanya, dengan kebaikannya. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia membutuhkan Yesus Kristus. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bukankah iman timbul dari pendengaran, kan? Pendengaran oleh firman Tuhan. Bagaimana orang bisa memiliki iman, ya? Ya, kepada Yesus Kristus kalau mereka tidak mendengar. Mereka harus mendengar mengenai Yesus Kristus, kemudian beriman kepadanya, lalu bisa diselamatkan. Nah, itu bisa terjadi ketika ada orang lain bisa bersaksi. Seperti kita masing-masing yang sedang ikut ibadah ini. Tentu saja kita pun bisa percaya kepada Tuhan Yesus, karena ada orang lain yang bercerita tentang Tuhan Yesus pada kita, bukan? Nah, disinilah sekali lagi kita tidak boleh malu untuk bersaksi. Ya, lalu saya sampai kepada poin yang berikut. Mengapa kita tidak boleh malu bersaksi? Kita lihat pada ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku. Seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, di sini ada kekuatan Allah yang disediakan bagi kita, ya, untuk bisa menjadi saksinya. Karena itu, mari kita boleh menyaksikan tentang Tuhan Yesus dengan tidak malu. Nah, sekarang saya akan ajak kita untuk memperhatikan mengapa, ya, Paulus menasihati Timotius supaya jangan malu. Kan ini kan Timotius ini kan anak rohaninya, ya. Paulus sendiri yang beritakan Injil. Barangkali dalam perjalanan misi yang pertama, ya, beritakan Injil kepada Timotius. Timotius ini dari Listra. Ya, di sini memang disebutkan dalam ayat firman Tuhan tadi, ibunya namanya Eunike, neneknya namanya Lois. Ya, ibunya Eunike, neneknya Lois. Dan dicatat bahwa memang iman yang ada pada ibunya dan neneknya itu, ya, oleh Paulus dikatakan, yang aku yakin juga hidup dalam dirimu. Jadi kelihatannya ibunya itu Timotius dan neneknya itu orang-orang yang mengenal Tuhan, ya, sebagaimana ditulis dalam Perjanjian Lama. Nah, oleh Paulus kemudian datang memberitakan Injil pada Timotius. Timotius lalu percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menjadi anak rohaninya Paulus. Ya, maka Paulus menganggap Timotius, mengakui Timotius sebagai anak rohaninya. Kemudian Timotius dilibatkan untuk bekerja bersama-sama, melayani bersama-sama dengan Paulus. Paulus sering memberi tugas kepada Timotius di berbagai tempat. Ya, dan Timotius memang orang yang setia. Dulu saya pernah menyampaikan firman Tuhan. Saya mengatakan bagaimana Paulus memerintahkan Timotius untuk ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Timotius dengan tekun dan setia mengerjakan semua itu. Maka Paulus itu seseorang yang sungguh mengasihi Timotius. Dia sangat mengasihi Timotius itu. Coba kita lihat, ya, saya akan bacakan ayat yang ke-2. Memang tadi kita belum baca, tapi saya bacakan bilang begini. Kepada Timotius anakku yang kekasih, nah lihat.
Dia nyatakan Timotius itu anaknya yang kekasih. Dia mengasihi Timotius. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Dia nyatakan Timotius anaknya yang dia kasihi. Dia memohonkan berkat dari Tuhan untuk Timotius. Kemudian ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulain dengan hati nurani yang murni seperti yang lakukan oleh nenek moyangku. Nah, kalimat berikut, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dia betul-betul mengasihi Timotius. Dia mengucap syukur kepada Tuhan atas Timotius, mendoakan Timotius. Dalam doaku katanya, ya, mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Bukan hanya siang, tapi malam juga dia doakan Timotius. Paulus betul-betul mengasihi Timotius. Ditambah lagi dengan dikatakan bahwa memang suratnya Paulus kepada Timotius, surat yang kedua ini merupakan surat yang terakhir. Kalau kita baca dalam ayat-ayat selanjutnya, pasal 4 itu menjelaskan mengenai Paulus sebentar lagi akan mati katanya. Ya, dia sebentar lagi akan mati. Dia sebentar lagi akan tinggalkan pelayanan ini, ya, untuk kembali ke rumah Bapa yang di sorga. Paulus rupanya sadari itu. Maka sekarang Timotius sebagai orang yang masih muda, sebagai anak rohaninya, harus dipersiapkan oleh Paulus. Nah, sebagai bentuk atau bagian daripada upaya mempersiapkan Timotius inilah Paulus mengatakan kepadanya, janganlah malu bersaksi. Jadi Paulus ini sudah memberikan satu teladan kepada orang-orang yang sudah begitu banyak terlibat dalam pelayanan. Perlu untuk senantiasa memberikan pembimbingan kepada yang muda, supaya yang muda itu nanti ketika yang tua sudah berlalu, yang muda ini terus bersemangat. Makanya Paulus ini mengatakan janganlah malu. Ditambah lagi dikatakan bahwa Timotius itu pemalu. Kita tidak tahu kenapa ya Timotius itu pemalu. Apa ada yang kurang dari hidupnya, tidak tahu jelas. Bukan hanya pemalu tapi dia penakut. Makanya Paulus katakan situ kan di ayat yang ke-7 itu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sudah pemalu, penakut lagi. Jadi Tuhan mau pakai orang siapapun bisa dipakai olehnya. Terserah mau penakut, pemalu, ya. Tuhan bisa pakai siapa saja. Maka kalau di antara kita ini ada yang pemalu, penakut, coba dengarkan firman Tuhan. Ketika saudara percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan berkenan menjadikan saudara sebagai alat dalam tangannya. Karena itu jangan takut, jangan malu. Amin. Jangan takut, jangan malu. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 10 itu dikatakan begini. Paulus tulis begini kepada jemaat di Korintus. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Dia bilang kepada jemaat di Korintus, kalau Timotius datang usahakan supaya dia jangan takut katanya. Iya. Usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Memang kelihatan dia ini penakut. Makanya berada di Korintus, Paulus nasihat orang-orang di sana, usahakan supaya nanti dia ada di tengah-tengahmu tanpa rasa takut. Nah, maka di sini karena dia itu selain pemalu juga penakut. Iya, apalagi kalau kita baca di ayat yang lain, dia itu juga secara fisik sakit. Makanya Paulus mengatakan jangan hanya minum air putih saja, bukan? Dia juga sakit. Lah pemalu, ya, penakut, sakit. Kasihan ya. Dia pergi beritakan Injil sambil sakit. Bagaimana itu? Tapi Paulus katakan jangan malu. Jangan malu, jangan takut untuk bersaksi. Ditambah lagi Timotius ini kan masih muda. Seperti yang 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, memang dia masih muda. 2 Timotius 2 ayat 22 Paulus mengatakan sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Karena memang dia masih muda. Ya, Paulus sebentar lagi akan mengakhiri pelayanannya. Timotius itu orang pemalu dan penakut, selain itu dia masih muda. Maka Paulus mengatakan kepadanya, janganlah malu bersaksi. Janganlah takut katanya. Jadi di sini terlihat dengan jelas Paulus sungguh-sungguh mempersiapkan Timotius, ya,
untuk bisa meneruskan pelayanan yang dia kerjakan selama ini. Karena tantangannya juga berat. Tantangan daripada para pengajar sesat, ditambah lagi dengan tantangan yang nyata pada waktu itu. Saat Paulus menulis surat ini kan Paulus sedang ada di penjara. Timotius mungkin telah menjadi kecil hati atau putus asa oleh karena Paulus di penjara. Paulus sebagai bapak rohaninya. Makanya Paulus katakan dalam ayat yang ke-8, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku. Seorang hukuman karena dia. Memang Paulus dihukum. Maka di ayat yang ke-16 kita belum baca tadi, di situ dikatakan Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Paulus ada di penjara. Nah, dia minta kepada Timotius, jangan malu bersaksi tentang Tuhan, jangan malu bersaksi, ya. Kemudian dikatakan jangan malu karena aku. Jangan-jangan karena Paulus di penjara, kemudian Timotius malu lalu tutup buku. Mak pamit pulang ke rumahnya di Listra. Tidak mau lagi karena malu. Bagaimana bersaksi tentang Yesus yang ditangkap kemudian disalib, tentang Paulus yang bersaksi juga kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Artinya di sini pada waktu itu situasi tidak kondusif. Pemerintahan pada saat itu tidak memberi ruang untuk kemudian Injil bisa disebarkan. Termasuk Paulus bisa dipenjara karena hal ini. Maka di sini sebagai antisipasi, Paulus berkata kepada Timotius, jangan takut, jangan malu untuk bersaksi. Selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita perhatikan dalam rangka Paulus itu bisa memotivasi, membesarkan hati daripada Timotius. Kita melihat mulai awal tadi. Dia berkata kepada Timotius bagaimana dia mengasihi Timotius, bagaimana dia mendoakan Timotius, dia mengucap syukur kepada Tuhan untuk Timotius, dia bicara mengenai iman daripada Timotius yang luar biasa, dia bicara bagaimana dia merindukan Timotius. Bahkan di bagian berikut dari suratnya dia minta Timotius supaya datang dan menjumpainya. Ini bagian daripada bagaimana Paulus memotivasi Timotius supaya Timotius itu bisa terus bersaksi, tidak takut dan tidak malu. Bahkan mengapa Paulus juga bicara mengenai dirinya. Ya, dirinya yang terus melayani Tuhan, memberi diri melayani Tuhan sebagaimana dalam ayat yang ke-12. Di situ dikatakan itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Ya, tetapi aku tidak malu. Ayat 12 mengatakan begitu. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Maka Paulus hendak bicara begini pada Timotius. Timotius, janganlah malu bersaksi. Aku ini loh. Ya, aku ini bersaksi. Dan aku gara-gara bersaksi aku di penjara. Aku menderita semua ini. Tapi aku tidak malu. Jadi secara sederhana Paulus mengatakan, aku sudah menderita semikian rupa sampai di penjara begini. Aku tidak malu. Lalu kenapa engkau harus malu? Maka Paulus bilang, jangan malu untuk bersaksi. Sekarang mari kita renungkan dalam kehidupan kita selama ini. Adakah masing-masing kita ini selalu setia untuk bersaksi atau kadang-kadang kita malu, kadang-kadang kita takut? Saya pernah mengatakan coba kalau misalkan kita sedang makan di restoran di mana banyak orang berkumpul di sana. Ketika hendak makan apakah kita berdoa? Atau kita malu terhadap orang banyak yang ada di situ? Nanti dianggap kita ini sok rohani atau apa begitu. Bagaimana? Ataukah selalu dalam hidup kita, adakah kita bersaksi tentang Yesus Kristus kepada orang-orang dekat di rumah kita, teman-teman kita atau siapapun, mengenai Yesus Kristus yang adalah juru selamat? Paulus memberi nasihat kepada Timotius supaya tidak malu bersaksi. Karena Injil bisa mengubahkan hati orang. Injil bisa membuat orang kemudian mendapatkan keselamatan. Sekarang saya tiba pada bagian yang terakhir. Apa penyebab orang malu bersaksi ini? Ya, mengapa orang malu bersaksi? Yang pertama ialah orang itu biasanya malu bersaksi karena kurang menguasai berita yang hendak disaksikan. Betul ya? Mengapa malu?
Karena kurang menguasai beritanya. Takut kalau nanti ditanya terus tidak bisa menjawab. Malu kan? Nah makanya kita perlu belajar. Membaca Alkitab, mengerti berita Injil. Supaya kita bersaksi dengan tidak malu. Orang malu karena tidak memahami berita Injil dengan baik. Rohaninya tidak bertumbuh dengan baik. Maksudnya itu, satu sisi percaya kepada Tuhan Yesus, tapi sisi yang lain masih hidup dalam dosa. Saya kasih contoh. Misalnya ada orang Kristen yang suka mabuk. Ya. Lalu dia berkumpul dengan teman-temannya pemabuk. Kira-kira dia bisa bersaksi atau tidak tentang Yesus kepada teman-temannya? Pasti kesulitan. Ya, pasti kesulitan. Bagaimana tidak kesulitan? Bagaimana tidak malu? Dia sendiri pemabuk. Kecuali tadinya dia itu seorang pemabuk. Ya, tapi karena dia sudah percaya Tuhan Yesus, sekarang dia sudah bertobat, tidak memabuk lagi. Maka dia mulai bicara pada teman-temannya mengenai Yesus Kristus, mengenai Injil, mengenai keselamatan. Pasti teman-temannya mendengarkan. Tapi kalau dia juga ikut mabuk sambil bicara, mereka akan bilang apa? Ngomong apa kamu? Kalau mau minum ya ngomong saja, ya kan? Supaya tidak usah pakai begitu-begitu. Jadi mengapa orang malu bersaksi? Karena rohaninya tidak tumbuh. Masih hidup dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya mau bersaksi juga malu. Kemudian yang berikut, mengapa orang malu bersaksi? Karena takut ditolak. Ditolak itu enak atau tidak enak? Enggak enak. Betul ya? Kalau ditolak orang lain itu tidak enak. Biasanya orang malu karena takut ditolak. Mestinya kita ini belajar. Yesus sendiri pernah ditolak. Ya, semua pemberita Injil yang sungguh-sungguh setia pada Tuhan pernah mengalami penolakan. Mereka tidak malu. Orang biasanya malu bersaksi karena kurang peduli dengan keselamatan sesamanya. Kadang-kadang kita lihat sekarang ini kan di mana-mana pakai masker kan. Coba kalau ada keluarga kita, teman kita tidak pakai masker, biasanya kita bilang apa? Pakai maskernya. Betul ya? Ayo pakai maskernya. Kenapa kita bicara begitu? Kita tidak inginkan dia kena apa bukan? Iya. Kita tidak inginkan dia kena virusnya itu bukan? Makanya kita katakan, pakai maskernya. Nah itu tandanya kita peduli kepada orang yang sedang kita tegur itu bukan? Maka kalau dalam hal sekedar terhindar dari virus itu, kita bisa terus memperingatkan teman atau sahabat atau keluarga kita, bukankah terkait dengan keselamatan kekal dalam Yesus Kristus, kita semestinya pun lebih peduli memberitakannya kepada orang lain supaya mereka pun percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan, bukan? Kita harus mengasihi Tuhan sekaligus harus mengasihi sesama. Mengapa orang malu bersaksi? Karena tidak menyadari siapa yang menugaskan untuk bersaksi. Coba lihat ayat yang ke-12. Di situ Paulus mengatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dia tidak malu karena apa? Dia katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Artinya di sini Paulus mengenal Tuhan dengan baik. Kenapa orang malu bersaksi? Karena kurang mengenal Tuhan. Karena mengenal Tuhan dengan baik, maka Paulus mengatakan, aku tidak malu. Aku menderita semua ini, tapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Karena itu dalam hidup kita ini, mari setelah kita diselamatkan, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan hidup yang kekal, marilah kita bersaksi. Agar orang lain boleh mendengarkan, mereka pun bisa mendapatkan keselamatan itu. Dengan demikian, sukacita kita menjadi sempurna, melimpah. Karena kita boleh mengenal Tuhan, orang lain pun boleh mengenal Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Maukah bersaksi dengan tidak malu? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini.
Dan sekarang kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum kita akan masuk dalam doa. Karena itu kepada liturgos saya persilakan untuk memandu kita memuji Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Ceritakanlah kabar baik itu, masyurkanlah Injil keselamatan itu ke seluruh dunia. Mari kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos 330, kusuka masyurkan bait 1 dan 2. Cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan, Tuhanku yang mulia, Yesus mengasihi. Cerita itu indah dan memanglah benar, bersukalah hatiku dan jiwa pun gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan, cerita yang mulia, cerita yang senang, besar benar untungku, selamat ku dapatkan, dan itulah sebabnya ku suka masyurkan. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa untuk merespon firman Tuhan sekaligus menaikkan doa syafaat kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami dalam ibadah ini. Oleh berkat-Mu semata-mata ibadah ini boleh kami selenggarakan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Kembali Engkau peringatkan kepada kami sebagai anak-anak kekasih-Mu, supaya tidak boleh malu. Melalui Rasul Paulus Engkau berkata, janganlah malu bersaksi. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau selama ini kami malu dalam hal bersaksi. Dan kiranya oleh kekuatan Allah, Tuhan boleh mampukan kami untuk berani dan tanpa malu boleh bersaksi mengenai keselamatan dalam Yesus Kristus. Karena sesungguhnya di luar daripada Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Yang mati kemudian menanggung hukuman dosa dan bangkit kembali dari kematian hanya Yesus Kristus. Oh Yesus Kristus, Engkau sendiri sudah mengatakan, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup kembali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk jaminan keselamatan yang Engkau sediakan. Maka kini biarlah kami yang sudah mendapatkan keselamatan itu boleh meneruskan berita besar ini kepada orang lain, meneruskan kabar kesukaan ini kepada orang lain, agar orang lain pun boleh mendengarkannya, menerima, mempercayainya, dan mereka pun boleh diselamatkan oleh Tuhan. Bapa di sorga, mengucap syukur kepada Engkau untuk ya Tuhan, tiap-tiap kami yang bisa bergabung dalam ibadah hari ini dari rumah kami masing-masing, baik yang beribadah live sekarang ini ataupun yang mengikuti ibadah setelah ini. Tuhan berkati satu persatu dalam kehidupan tiap pribadi, dalam rumah tangganya tiap-tiap umat-Mu Tuhan, Engkau berkati. Terlebih-lebih di masa sulit ini, Tuhan kami mohon kepadamu, teguhkan hati kami terus beriman kepada Engkau. Yakinkan dalam hati kami Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan,
Juru selamat dan pemelihara hidup kami, tidak akan membiarkan kami di masa sulit. Pasti Tuhan buka jalan menolong kami. Kini mendoakan padamu untuk pekerjaanmu, baik di gereja kami di Sinode Gereja Los Indonesia maupun di seluruh muka bumi ini. Tuhan berkati semuanya. Segenap hamba Tuhan, para majelis pengurus, seluruh jemaat Tuhan berkati. Pelayanan yang dikerjakan oleh gereja Tuhan, yayasan-yayasan, semuanya Tuhan berkati. Demikian Bapa di sorga, kini mendoakan padamu untuk bangsa dan negara kami. Di masa sulit ini Tuhan tolong, supaya kami sebagai sebuah bangsa sungguh-sungguh boleh berseru kepada Tuhan, mencari pertolongan kepada Engkau sebagai sumber hidup dan penolong yang sejati. Tolonglah para pemimpin kami Tuhan, untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan terbaik di dalam mengatasi penyebaran virus. Demikianlah kiranya seluruh masyarakat Indonesia ini bisa mendukung program dan upaya pemerintah demi menghentikan penyebaran virus ya Tuhan. Upaya-upaya untuk memberikan vaksin kepada masyarakat juga Tuhan tolong, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Doakan seluruh bangsa di dunia ini, kiranya anugerah keselamatan pun Engkau karuniakan kepada semuanya. Sekarang kami berdoa khusus untuk kota kami ya Tuhan, kota Surabaya yang kami cintai ini. Berkatilah kota kami, pemimpin di kota kami dan seluruh masyarakatnya. Tuhan selamatkan dan berkati. Kesibukan menjelang pilkada pada awal bulan depan, Tuhan tolong supaya semuanya berjalan dengan baik. Nanti siapa yang akan terpilih menjadi pemimpin kota ini merupakan orang yang tepat, yang diperkenan Tuhan, membawa kota ini menjadi kota yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di bagian akhir mendoakan padamu Tuhan, di mana kami sebagai anak-anak-Mu mengharapkan, merindukan untuk bisa menyelenggarakan ibadah offline selain ibadah online ini. Maka Tuhan tolong supaya rencana ini bisa terrealisasi. Dengan demikian ya Tuhan, persekutuan yang sejati yang Tuhan inginkan bagi kami anak-anak-Mu bisa kami laksanakan lagi sebagaimana sebelum adanya virus corona. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan. Hari ini juga doakan anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan. Demi nama Yesus Tuhan beri pertolongan. Lindungi, selamatkan semuanya dari serangan virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan untuk dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari Hymnus 278, Kuserahkan hidupku, bait 1 dan 3. Telah kuserahkan hidupku kepadamu ya Tuhan, pakai akan tanganku, lakukan kehendak-Mu, lakukan kehendak-Mu, pakai akan mulutku, untuk kabarkan Injil-Mu, pakai semua hartaku, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Arahkanlah hatinya kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai Bapak, Ibu dan saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah segenap kita, segenap umat Allah, kita tetap melayani Dia dengan setia dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Mari kita memuji Tuhan. Pujian Majulah Eleos.
persilakan Warta Gembala kepada Pak Pendeta Yan Peter Kamlasi, dipersilakan. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya akan menyampaikan Warta Gembala. Apa yang saya sampaikan ini merupakan keputusan daripada majelis terkait dengan kegiatan ibadah kita ke depan. Ya, saya langsung saja menyampaikan bahwa pada tanggal 15 November 2020, yaitu minggu depan, ya, ibadah minggu untuk dewasa dan pemuda remaja akan dilaksanakan secara offline dan online. Ya, ini merupakan kabar baik. Ya, jadi jemaat yang ingin bergabung dalam ibadah offline silakan datang ke gereja. Ya, yang akan ikuti ibadah secara online juga silakan diikuti dari rumah masing-masing. Nah, untuk yang akan hadir di gereja pada minggu depan, ya, ada ketentuan yang harus diperhatikan, antara lain yang pertama, wajib memakai masker. Kemudian, wajib mencuci tangan sebelum masuk ruang ibadah. Di halaman depan sudah disediakan tempat cuci tangan di sebelah kanan, ya. Dari saya berdiri ini, kalau ibu bapak sudah masuk dari depan, itu di sebelah kiri. Silakan mampir ke sana, cuci tangan, ya. Nah, kemudian wajib menjaga jarak. Ya. Setiap kursi hanya boleh diisi 2 orang. Nah, tolong diperhatikan. Kemudian saat berada di gereja, supaya tidak saling berjabat tangan. Kita bisa lakukan seperti ini atau seperti ini, silahkan. Yang penting tidak saling berjabat tangan. Kemudian saat ibadah offline, buku nyanyian El Sumnos tidak disediakan. Jemaat dapat mengikuti melalui slide yang disediakan, ya, melalui LCD proyektor, ya. Nanti bisa diikuti di sana. Kemudian sebelum masuk ke ruang ibadah akan diadakan pemeriksaan suhu tubuh. Jadi nanti tim ada yang bertugas di depan memeriksa suhu tubuh. Jemaat yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3, ya, dianjurkan untuk ibadah di rumah, termasuk yang sedang sakit, ya, kesehatannya kurang fit, kurang bagus, ya, pada hari itu juga dipersilakan untuk ibadah di rumah. Kemudian selesai ibadah langsung pulang, ya. Nanti waktu ibadah seluruh AC di ruangan akan kita nyalakan, tapi pintu jendela akan kita buka. Kecuali ruang konsistori akan ditutup, tidak difungsikan. Ya, majelis akan doa di halaman luar ini, jadi konsistori akan ditutup, ya. Lalu jemaat dengan usia 60 tahun ke atas supaya mengikuti ibadah online dari rumah. Jelas, ya? Nah, kalau sekiranya ada yang kurang jelas, bisa bertanya melalui grup WA gereja. Lalu yang berikut, pengumuman ini juga sudah disampaikan di grup WA gereja. Silakan bisa dibaca kembali di sana. Nah, ibadah minggu depan yang online dan offline itu seperti biasa akan kita adakan pada pukul 7. Jadi tidak perubahan jam ibadah. Termasuk untuk ibadah remaja pemuda pun tetap, ya. Selain offline juga bisa diikuti melalui aplikasi Zoom pada jam 9.30 seperti biasanya. Kecuali sekolah minggu itu diadakan masih secara online. Jadi anak-anak sekolah minggu tolong bersabar, ya. Ya. Kemudian untuk persekutuan doa Selasa dan pemahaman Alkitab hari Kamis, jamnya tetap jam 7, ya, waktu Indonesia Barat sampai selesai. Termasuk persekutuan remaja pemuda di hari Jumat juga jam 7, ya. Nah, ini keputusan yang saya sampaikan. Nah, keputusan ini akan dievaluasi seiring perkembangan situasi di kota kita, kota Surabaya ini. Nah, demikian Warta Gembala dari saya. Selamat hari Minggu, ya. Kita masih ikuti pengumuman yang disampaikan oleh liturgos. Saya persilakan. Terima kasih. Pengumuman yang pertama, untuk operasional gereja, persembahan persepuluhan, persembahan misi dapat diserahkan melalui rekening gereja BCA dengan nomor 822-1079248 atas nama Bambang Suwanto atau Yan Peter Kamlasi. Jemaat yang sudah mengirim persembahan melalui rekening gereja supaya memberitahukan kepada bendahara gereja melalui WA
083858358354 atas nama Agung Sugiharta Mulia. Demikian ibadah kita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.